Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aspiani Hasbi dari ISDIN Sungai Rangas, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Video ini tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Bapak Idi Suharyono dan pengajar praktik Bapak Muhammad Taufik Rahman. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang pendidik harus menjadi seorang guru yang baik dan ditiru oleh muridnya, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dimaksud yaitu dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dengan memahami ketiga motivasi yang ada pada anak, guru juga harus bisa memilah motivasi yang ada pada anak. Jika anak ada mendapatkan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka motivasi anak masih berasal dari motivasi eksternal. Untuk itulah seorang guru harus memunculkan motivasi internal yang ada pada anak, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang telah dipercaya anak. Sebaiknya guru juga jangan memberikan hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dibuat dalam bentuk positif, serta mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah siswa. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Keterkaitan nilai budaya positif dengan materi sebelumnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan nilai budaya positif dengan nilai filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala kodrat anak.
Keterkaitan nilai budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu di mana budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, budaya positif dapat diwujudkan dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah serta keyakinan kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak dalam mewujudkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan menggunakan metode inquiry apresiatif serta pembuatan prakarsa perubahan dalam bentuk bagja sehingga terbentuknya visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan Profil Pelajar Pancasila. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti budaya positif tersebut harus diresapi dalam diri pendidik dan diwujudkan dalam tindakan serta selalu berbagi dengan rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan juga pemantau, seharusnya sebagai manajer, dan dalam menangani masalah kasus anak menggunakan segitiga restitusi. Di sini saya menangani siswa yang sering makan di kelas saat jam pelajaran dimulai. Di sini saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus mengasah dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang sudah seharusnya menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi rasa bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang. Adapun perbedaannya di saat memberi hukuman tanpa ada komunikasi. Setelah menerapkan manajer, saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Iya, pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian tayangan video
koneksi antar materi modul 1.4. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.